Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini segenap kami, umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami sedang memuji memuliakan nama-Mu, kami sedang menyanjung Engkau, meninggikan Engkau, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami, kami siap mendengarkan. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk mengerti isi hati-Mu pada malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Di nama Tuhan, Shalom. Kita kembali di ibadah doa dan pendalaman kitab kita pada malam hari ini. Dan kita sama-sama mau belajar masih di tema bab 2, yaitu kuasa salib, dan kita ke subtema ini menyangkal diri dan memikul salib. Kita sama-sama buka Alkitab kita di Galatia 2 ayat yang ke-19. Kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19. Jika sudah ketemu, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Itu perikopnya tentang yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Amin. Buat pembaca firman Tuhan. Nah, dari Galatia 2 ayat yang ke-19 ini kita dapat menyimpulkan bahwa ayat ini berbicara tentang yang pertama, itu keselamatan diperoleh bukan dari usaha manusia memenuhi hukum, melainkan persatuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Keselamatan itu bukan kita yang mengusahakan, tetapi Kristus yang mengusahakan, dan kita beroleh kasih karunia, beroleh anugerah dari keselamatan itu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Tanpa pengorbanan Kristus, tanpa penyaliban Kristus, kita tidak ada hari ini. Dan tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita masih menjadi orang yang berdosa. Kemudian di sini pengertian yang kedua, arti yang kedua dari Galatia 2 ayat 19 tadi, yaitu manusia berdosa itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, terutama dari tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat itu menuntut kita supaya untuk hidup kudus, suci, dan tidak bercacat celah. Apabila kita masih berdosa, hidup di dalam dosa, dan dosa keturunan itu masih ada dalam hidup kita, secara manusiawi kita tidak bisa melaksanakan hukum Allah. Tanpa bantuan Roh Allah, tanpa bantuan Roh Kudus, kita tidak bisa. Kita tidak bisa karena kita tidak dimampukan. Karena ada Kristus, ada Roh Allah, kita dimampukan untuk menjadi manusia yang seturut dengan kehendak Allah. Untuk itu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga di sini dari Galatia 2 ayat 19 itu berbicara hanya melalui kuasa salib Yesus seorang diselamatkan. Hanya Yesus saja, tidak ada yang lain. Kalau kita melihat tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh yang ada di muka bumi, tidak ada yang sanggup mengorbankan dirinya seperti Kristus.
4 di sini kita belajar dari Galatia 2 ayat 19 ini, yaitu seseorang yang sudah diselamatkan oleh Yesus wajib untuk menyangkal diri dan memikul salib. Nah, kita masuk ke poinnya. Jadi seseorang yang sudah diselamatkan, yang sudah bertobat, yang sudah berbalik dari jalan yang lama 180 derajat, itu wajib menyangkal diri dan memikul salib. Ada dua yang dikatakan pada malam ini, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Nah, kita langsung masuk ke apa itu menyangkal diri. Sebelumnya kita baca di Markus 8, Markus pasal 8 ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan perikop pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, di sini ada 3 ya, tapi kita malam ini akan membahas cuma 2, yaitu menyangkal diri, memikul salib. Yang mengikut akunya tidak mungkin selanjutnya di materi selanjutnya. Nah, di sini apa itu menyangkal diri? Nah, kalau menurut tafsiran, beberapa tafsiran di Alkitab itu, menyangkal diri ada beberapa arti. Yang pertama itu tidak hidup menurut kemauannya sendiri. Artinya biar kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, di sini kalau kita melihat kata biar kehendak Tuhan yang terjadi ini, Yesus pernah mengatakannya ya. Kita nanti bisa lihat di dalam Alkitab. Jadi kita tidak mengikuti kemauan diri kita sendiri. Jadi kita menanggalkan keinginan daging kita, kemauan daging kita, kemauan yang kita dalam dunia ini kita tanggalkan, dan biar kehendak Tuhan yang terjadi. Susah kalau Bapak Ibu Saudara? Susah. Kalau masih ada kemauan kita yang lain lebih besar dari kemauan kita mengikut Tuhan. Ketika kita sudah berserah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Roh-Nya akan menuntun kita. Ketika kita mau membuka hati kita mau diisi oleh Roh Tuhan. Tapi ketika kemauan kita lebih besar dari kemauannya Tuhan, pasti susah. Hidup kita tidak akan pernah sejalan dengan maunya Tuhan. Itu pasti. Tetapi ketika kita membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi, kehendak Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memampukan kita. Nah, itu arti dari menyangkal diri yang pertama. Yang kedua, yaitu menjadi keharusan yang penting dilakukan, meniadakan kepentingan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan di dalam Kristus. Nah, tadi kemauan, sekarang kepentingan yang penting dalam hidup kita itu apa dulu? Kita apa Tuhan Yesus? Dasar kita menjalani hidup ini yang penting itu apa dulu? Jadi maunya kita tanggalkan. Ini yang paling penting nih. Fokus kita ini apa? Hari-hari ini banyak yang fokusnya kerja, banyak fokusnya tidak selalu bekerja. Karena Tuhan berkata, ketika kita tidak bekerja, jangan kita makan. Tapi bukan berarti pekerjaan itu menghambat kita datang kepada Tuhan. Bukan berarti keluarga kita menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Bukan berarti segala sesuatu yang ada di dunia ini menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Tujuan utama
ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kepentingan seperti apa yang menjadi tujuan kita. Dan di sini biarlah kita, kepentingan kita itu kepentingan yang di dalam Kristus. Utamakan ibadah, utamakan saat teduh. Tapi di luar sana boleh kok. Banyak orang berusaha KTP, itu mereka. Banyak orang berbuat baik selamat kok. Iya. Kalau kita berbuat baik itu suatu keharusan, bukan pilihan. Bukan supaya bisa masuk surga. Karena ketika kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Ya salah satunya berbuat baik. Itu jadi gaya hidup, pola hidup kita. Bukan hanya sekedar pilihan, hari ini baik, besok jahat. Nah makanya dari itu, kepentingan seperti apa yang hari-hari kita tanamkan di dalam diri kita, yang kita lakukan di dalam diri kita. Kemudian selanjutnya, dari menyangkal diri itu, yaitu memberikan tempat utama hanya bagi Yesus. Itu prioritasnya Yesus. Tadi sudah saya sebutnya. Jadi tempat utama kita itu hanya Yesus. Bukan uang, bukan harta benda, bukan pekerjaan, bukan sekolah. Meskipun ada anak-anak sekolah, tujuan utama seorang pelajar apa? Belajar. Tetapi itu tujuan kita di dunia adalah untuk Kristus. Hidup kita untuk Kristus, mati kita untuk Kristus. Materinya berat ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di sini menyangkal diri itu, yaitu prioritasnya kita hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, tidak ada tawar menawar, tidak ada kurang lebih. Intinya Yesus, sekali Yesus tetap Yesus adalah Tuhan. Nah kemudian yang kedua, tadi yang pertama menyangkal diri ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita ke memikul salib. Kita buka di Matius pasal yang ke-10, Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sekali lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi sini jelas ya, Bapak Ibu Saudara, memikul salib itu artinya tidak hanya percaya. Kalau orang bertobat kan berarti berbalik percaya pada Kristus. Orang yang menerima Kristus berarti percaya kepada Kristus. Tetapi di sini menyerahkan diri untuk mengikuti Dia. Jadi hidup kita bukan yang milik kita lagi, tetapi milik Kristus, milik Tuhan Yesus. Di sini jelas ya Bapak Ibu Saudara ya, tidak hanya percaya Kristus dan kebenarannya Alkitab, tetapi di sini menyerahkan dirinya, hidupnya, hatinya, pikirannya untuk Kristus, untuk mengikuti Kristus. Kemudian memikul salib itu harus dijalani, tidak hanya satu kali, tapi berulang kali. Nah, dalam kehidupan kita ada jatuh bangun Bapak Ibu Saudara, ada terkadang kita bisa berbuat dosa, tetapi itulah seninya mengikut Tuhan Yesus. Kita harus menjalani memikul salib tidak hanya sehari, tapi setiap hari berulang kali. Jadi minta pengampunan itu terus, minta dimurnikan itu terus, sehingga kita serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Tidak hanya satu kali, habis itu kita berbuat dosa terus. Hidup kita harus dikontrol, dijaga, dipelihara sesuai dengan firman Tuhan.
Kita bisa buka di kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya selalu konsisten, tidak pernah putus. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi firman Tuhan mengatakan setiap hari, setiap saat. Hanya setiap hari kan, setiap saat, dimanapun kita berada, tidak terbatas ruang dan waktu. Dan sini kita melihat kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Jadi mengikut dia tadi sudah saya singgung ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, memikul salib itu yaitu sukarela menerima segala tanggung jawab sebagai murid Kristus. Artinya apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, baik di rumah, baik di sekolah, baik di tempat kerja, baik dalam pelayanan, kita harus menerima segala tanggung jawab sebagai murid Kristus. Kalau kita baca di Kolose 3 ayat 23, lakukan semuanya untuk Tuhan. Artinya di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, maupun dalam pelayanan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan harus suka rela. Suka rela artinya tidak menuntut imbalan. Kalau memang orang kasih, kita terima. Tapi kalau memang proyek thank you, itu kita harus terima juga. Kan kadang-kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang cuma proyek-proyek terima kasih. Jangan mundur itu. Terima sukarela sebagai murid Kristus. Ini bagaimana ya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada tawar-menawar kalau memikul salib. Artinya sukarela menerima segala tanggung jawab. Apabila sudah diberikan kepada kita, lakukan dengan baik. Jadikan kita garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Jangan sampai orang melihat kita sebagai batu sandungan, orang yang tidak bisa menjadi panutan. Kita minoritas, itu bukan mayoritas. Jadi gampang sekali orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu dinilai oleh orang lain. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya di dalam Kristus, mari kita sama-sama pikul salib Tuhan. Mari saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari saling memberi semangat satu dengan yang lain. Karena kita adalah makhluk sosial. Tuhan memberikan kita pasangan, Tuhan memberikan kita keluarga, Tuhan memberikan kita teman-teman seiman kita untuk saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang, saling menolong. Karena kita tidak bisa melakukannya sendiri. Terkadang kita jatuh bangun. Kita perlu orang, kita perlu teman, kita butuh keluarga, kita butuh siapa saja yang ada di dalam kita yang sama-sama di dalam Kristus untuk menguatkan kita. Untuk itu pada malam hari, mari kita sama-sama kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara di sini, fondasinya, dasar kita menyangkal diri dan pikul salib adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri. Semakin kita kuat di dalam Tuhan, semakin kita erat di dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan selalu berkat di dalam kehidupan kita. Berkat itu tidak selalu materi ya, selalu barang ya. Jadi jangan dianggap berkat itu uang. Tapi dan sejarah pun itu berkat Tuhan. Sukacita itu berkat Tuhan. Kalau
Kalau di dalam keluarga banyak uang tapi tidak ada damai sejahtera, saya tidak percaya. Itu pasti ada perselisihan, perkelahian. Tapi ketika damai Tuhan turun atas keluarga, atas pekerjaan kita, atas pelayanan kita, dalam kita bergereja, pasti berkat pasti Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menunjukkan kuasanya atas kita, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan di tempat ini. Maupun golongan kita apa, umur kita beda-beda, tetapi ketika kita hidup damai sejahtera di dalam Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan pun semakin erat. Karena dengan sesama kita, dengan yang kita kelihatan, kita damai terang rukun. Apalagi dengan yang tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada malam hari ini, mari selain kita menyatakan dengan pikiran, fondasi kita harus kuat. Firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan kan bacaan kita, berdoa, itu yang terutama. Tidak hanya seperti ini ya kita Bapak Ibu Saudara ya, dalam ibadah seperti di rumah saat itu pribadi. Mari kita mulai semangat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Jadi pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat pujian kita, rohmu yang hidup penuhi mengalir dalam. Rohmu yang hidup penuhiku mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku rohmu yang
Lebih lagi Engkau berkarya dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami boleh menjadi garam dan terang. Hidup kami senantiasa boleh memuliakan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang dengar-dengar. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tunduk, yang patuh akan perintah. Ini kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, murnikan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan. Dan Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyafaat Tuhan untuk gereja di tempat ini, untuk setiap para pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memakai mereka secara luar biasa Tuhan, dengan tanda-tanda heran, sehingga jemaat-Mu boleh diberkati oleh setiap pelayanan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Apapun pelayanannya, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan berdaulat atas pelayanan mereka di tempat ini, satu persatu tanpa terkecuali. Biar Roh Kudus Tuhan, Roh-Mu saja yang beracara dalam setiap pelayanan mereka. Di dalam nama Yesus, setiap ibadah-ibadah yang kami laksanakan setiap harinya, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa hadir, Engkau yang senantiasa mengurapi, Engkau yang memberkati jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, di setiap ibadah-ibadah yang kami laksanakan. Setiap pengurus, setiap anggota yang terlibat di dalam kepengurusan dan kepanitiaan dalam kategori ibadah-ibadah tempat kami yang ke dalam tangan Tuhan. Kami memberikan hikmat akal budi, sehingga dalam setiap program, dalam setiap ibadah mereka boleh senantiasa menghadirkan Engkau dan setiap ibadah dan setiap keputusan yang mereka ambil, sehingga keputusan dan setiap rapat yang diambil boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang hadir di setiap ibadah kami menyerahkan ke dalam tangan, tanpa terkecuali kami hadir pada malam hari ini. Kau senantiasa memberkati kami, Kau senantiasa hadir dalam setiap keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan sekolah dan kuliah kami, terlebih dan pelayanan kami. Tuhan Yesus, jadikan kami garam dan terang-Mu, jadikan kami saksi-Mu di mana kami berada. Untuk itu Tuhan, pakai kami Tuhan secara luar biasa dimanapun kami berada, sehingga terang Yesus ada segala setiap kami, dan kami mampu memancarkannya dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, yang sakit, yang jemaat pada malam ini sakit, Engkau sembuhkan. Yang berat-berat Engkau berikan kelegaan, yang terikat Engkau berikan kelepasan, yang sedih Engkau memberikan penghiburan dan setiap kehidupan mereka, yang membutuhkan pertolongan Engkau berikan pertolongan dan setiap jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu dan setiap kehidupan mereka, dan mereka boleh melihat penyertaan sempurna dari Engkau sendiri yang ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami beserta anak dan keluarga besarnya. Kau yang memberkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, berikan kesehatan senantiasa, berikan kemampuan. Kau memberkati pelayanan hamba di tempat ini, sehingga boleh menuntun kami setiap hamba-hamba-Mu jemaat di tempat ini untuk semakin kuat, semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih
kasih Yesus. Kami berdoa kota kami, bangsa kami, Engkau yang terus memberikan berkat-Mu, Engkau yang memberikan perlindungan-Mu atas kota kami, atas bangsa kami. Kami tahu banyak sekali yang terjadi di kota kami, bangsa kami, tapi kami akan percaya itu tidak lepas dari pemandangan Engkau. Untuk itu Tuhan, kami minta perlindungan, penjagaan atas setiap kami, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus-Mu di kota dan bangsa ini. Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang percaya-Mu di pemerintahan juga, terus senantiasa boleh menjadi berkat dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil dalam pemerintahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau yang memperlengkapi kami dengan senjata Allah, sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yang Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami minta perlindungan Tuhan, penjaga Tuhan atas setiap kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Kumpulkan kami Tuhan pada ibadah-ibadah yang lain, persekutuan dan tinggal bersama-Mu pada hari-hari mendatang untuk kami bersama-sama memuji-Mu dan tanah memberi tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa permohonan kami dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.